Nggak bisa. Bisa didorong mau dia kursinya. Oi. Jangan ditarik. Wah. Gak boleh. Gak boleh. Iya. Iya benar kayak perempuan. Gitu bisa ya Mbak? Iya. Gambar dulu. Ya gue gambar dulu. Ada pensil nggak? Iya pensil. Mama siapa ini? Ini. Bau. Oh iya. Dia suka sama Lula. Oh ya. Suka sama Lula ya. Meongnya bobo ya? Bobo bangun, jalan yuk. Bobo, yang bobo, meongnya bobo. Bobo meongnya capek. Gimana Maki? Election day. Mari kita nyoblos. Lagi mau ke TPS. Karena aku KTP masih ngikut rumah papa mama jadi. Wih. Barengan nih sama ini nih. Ini item-item ntar dikira ini lagi pendukung paslon 1 lagi. Kalau Abeng nyoblosnya masih di rumah sama, iya di rumahnya Abeng yang dulu sebelum nikah. Soalnya kita KTP masih masing-masing. Aura, tadi lihat guguk gede ya? Oke, silakan. Udah parah, nyoblos. Sip. Duduk Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang terbaik menang. Ayo duluan, RT. Udah selesai milih, alhamdulillah. Semoga Jakarta dikasih pemimpin yang terbaik selama 5 tahun ke depan. Gimana? Udah pada milih pilihannya masing-masing kemarin di pemilihan kepala kepala daerah. Gue karena di Jakarta, jadi masuknya kemarin milih gubernur baru ya untuk periode 2017 sampai 2022. Udah lega sih, cuman hasilnya kemarin kan akhirnya harus 2 putaran ya, karena pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 3 itu tipis, jadi akan ada pemilihan putaran kedua, which is kalau nggak salah April gitu ya. Gue nggak terlalu pusing dengan hal-hal ataupun berita-berita yang berkembang selama masa kampanye kemarin, karena menurut gue berita-berita itu emang dipublish dan diangkat memang tujuannya adalah untuk sebagai alat dari masing-masing tim suksesnya mungkin ya, untuk antara mengangkat profilnya atau mungkin menjatuhkan profil pilihan yang lain gitu. Tapi buat gue langkah baiknya untuk tidak larut dalam berita-berita yang ada dan kemudian menjadi terprovokasi dengan itu gitu, karena buat gue ya itu dia tuh, berita-berita itu memang hanya ada untuk membentuk opini publik gitu. Jadi baik lagi ke pilihan masing-masing lah, apa yang kita yakini, apa yang kita percaya ya buat gue itu udah cukup gitu. Karena ya di agama gue sih diajarin kayak
agamaku, dan agama tuh buat gue bukan cuma sesuatu yang tertulis dan sebagai status seseorang, tapi adalah apa yang diyakini oleh seseorang, itu adalah bagian dari agama. Jadi ya, pilihan lo ya itu hak lo, pilihan gue hak gue. Kalau kita tidak sepakat, ya mari kita sepakat untuk tidak sepakat gitu, tapi bukan berarti harus ribut satu sama lain, ya kan. Ya, buat gue apapun yang menjadi rame dan belakangan beberapa bulan ini, buat gue pribadi, gue melihatnya itu adalah pure politik. Masalah sara, masalah agama, masalah kitab, masalah apa, semua itu buat gue pribadi, gue melihatnya itu hanya memang diangkat isunya dalam konteks kampanye, dalam konteks politik. Tapi itu kan balik lagi ke pilihan masing-masing. Tapi buat gue semua yang menjadi isu dalam beberapa bulan ini dalam konteks gubernur itu adalah pure politik. Buat gue itu hanya bumbu-bumbu yang diangkat untuk menciptakan opini publik gitu. Tapi ya, dan again, apapun pilihan kalian, gue bisa menghargai itu hak kalian, dan semoga kalian juga bisa menghargai apa yang orang lain yakini juga. Itu yang menarik sih buat gue, hidup di Indonesia itu kayak kita bisa menjadi model untuk masyarakat dunia ataupun negara-negara di luar, bagaimana kita bisa hidup berdampingan, bagaimana kita bisa belajar untuk menerima perbedaan, karena negara kita macam-macam ras, suku, agama, dan gue sangat bersyukur bisa hidup di negara ini dan belajar untuk hidup di tengah-tengah perbedaan. Menurut gue justru menjadikan Indonesia unik gitu, dan kita tetap bisa bersatu di perbedaan tersebut dan bisa hidup sebagai satu negara, sebagai masyarakat dari satu negara, which is Indonesia gitu. Dan kalau kita melihat hal itu, rasa-rasanya buat gue sekali lagi harus banget disyukurin, karena Indonesia ini ibarat kayak sekolah dalam lingkup yang besar untuk kita bisa belajar mengenai perbedaan dan keragaman, bahwa nggak semua hal itu pasti sama dengan kita, baik secara pemikiran, baik secara keyakinan, baik secara tradisi. Indonesia itu kayak model kecil dari keragaman dunia yang sangat besar gitu, dan keren lagi Indonesia tuh. Pasti kita bisa beda-beda tapi hidup berdampingan. Buat gue itu suatu hal yang mesti disyukurin. Harus kita jaga terus kesatuannya. Gue baru baca sesuatu, by the way, suatu artikel, dan ini menjadi inspirasi dari lukisan gue yang terakhir, which is lukisan gue terakhir itu judulnya pro-eksisten. Di artikel itu disebutin seorang profesor bilang bahwa untuk bisa hidup berdampingan di kemajemukan atau di keragaman itu kita harus punya toleransi, pasti kan. Nah, toleransi itu ada dua jenisnya, ada toleransi yang koeksistensi dan ada toleransi yang pro-eksistensi. Toleransi pro-eksistensi itu ada toleransi yang dimana nih secara singkatnya, kalau lo nggak ganggu gue ya gue nggak masalah, kalau lo nggak macem-macem sama gue nggak masalah. Tapi menurut si profesor ini di artikel ini bilang kalau toleransi koeksistensi itu kayak semacam bom waktu, kayak disentil sama sesuatu isu aja atau diprovocate sama satu hal aja itu bisa meledak gitu, karena lebih pasif gitu toleransinya. Tapi kalau toleransi proeksistensi itu toleransi yang lebih aktif, jadi toleransi yang memang ada keinginan dari masing-masing individu untuk terbuka, mengerti, dan ada kemauan untuk belajar dari hal-hal yang beda dari dirinya, apakah itu keyakinan, tradisi dan sebagainya gitu. Jadi, dan untuk terciptanya sebuah masyarakat yang bisa sustain, bisa terus berjalan di tengah-tengah keragaman itu, ya dibutuhkannya toleransi pro-eksistensi tadi gitu. Kita harus mau untuk belajar dan menerima perbedaan itu, mengerti lah paling nggak, walaupun memang nggak mudah pasti, gue yakin gitu. Ya semoga kita bisa belajar untuk menerima perbedaan gitu, dan mewujudkan toleransi pro-eksistensi ini di Indonesia ya.